Sungguh kejadian tidak masuk akal. Seorang nenek renta yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari aparat, justru mengalami nasib sebaliknya. Rumah papan tempat ia tinggal sejak muda, habis dibakar oleh seorang polisi. Bukannya ditolong, bukannya dibela, sang nenek malah dimintai uang agar kasusnya bisa diproses. Tidak hanya itu, ia bahkan diancam akan diusir dari tanah kelahirannya, tanah yang diwariskan turun-temurun dari orang tuanya. Tanpa kuasa, tanpa harta, dan tanpa anak-anak di sisinya, sang nenek harus menghadapi kenyataan pahit. Rumahnya disita, tanahnya dirampas, dan hidupnya dipaksa berpindah tanpa kepastian. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah cerita tragis tentang seorang nenek yang teraniaya, diabaikan oleh hukum, namun tetap bertahan dengan air mata dan doa. Sebuah rumah tua yang terbuat dari papan kayu. Rumah itu sederhana, berdinding kayu rapuh yang mulai keropos dimakan usia, dengan atap seng berkarat yang berderak setiap kali hujan turun. Di dalam rumah itu tinggal seorang nenek renta bernama Nenek Ratri, seorang janda tua yang hidup seorang diri. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tubuhnya kurus dan bungkuk, namun matanya masih menyimpan cahaya ketabahan. Bagi Nenek Ratri, rumah papan itu bukan sekadar tempat berteduh, itu adalah saksi bisu kehidupannya. Di sanalah ia dulu mengasuh anak-anaknya, merawat suaminya yang akhirnya meninggal, dan menjalani hari-hari penuh suka maupun duka. Meski anak-anaknya sudah lama merantau dan jarang pulang, rumah itu adalah harta paling berharga yang ia miliki. Tanahnya diwariskan turun-temurun dari orang tuanya, jauh sebelum desa itu mulai dilirik oleh para pemilik modal. Namun beberapa bulan terakhir, desas-desus buruk mulai beredar. Tanah di sekitar rumah Nenek Ratri disebut-sebut akan dibangun menjadi proyek besar, jalan raya, perumahan, atau mungkin gedung-gedung mewah. Sejumlah orang berwajah garang sering mendatangi rumah warga, menawarkan uang agar mereka mau menjual tanah. Banyak yang terpaksa menyerah, sebagian karena takut, sebagian lagi karena tergiur. Tetapi Nenek Ratri menolak dengan tegas, meski dengan suara yang bergetar. "Tanah ini peninggalan orang tua saya. Biar saya mati di sini, saya tidak akan menjualnya." Penolakannya itu membuat beberapa orang tidak senang. Mereka menganggap nenek renta itu hanya penghalang kecil yang harus disingkirkan. Malam itu, langit mendung. Angin berhembus kencang membawa hawa yang tak enak. Nenek Ratri baru saja selesai menyalakan lampu minyak kecil di ruang tamu. Tangannya gemetar, wajahnya letih, namun ada sedikit senyum ketika ia menatap foto suaminya yang tergantung di dinding kayu. Sejenak ia berdoa lirih, berharap esok masih bisa melihat mentari. Tiba-tiba dari luar terdengar langkah kaki yang berat, suara berderak kayu diinjak. Nenek Ratri menoleh ke arah jendela, jantungnya berdegup kencang. Beberapa sosok berpakaian seragam gelap berdiri di halaman. Salah satu di antara mereka membawa jirigan berisi cairan yang baunya menusuk hingga ke dalam rumah. "Siapkan saja, malam ini selesai," ujar salah seorang dengan suara dingin. Mata Nenek Ratri melebar. Ia berusaha bangkit, membuka pintu sambil berteriak, Jangan lakukan itu. Ini rumah saya. Saya sudah tua, kemana lagi saya harus pergi?" Tapi teriakannya hanya ditanggapi tawa sinis. Salah seorang aparat bertubuh tegap menyulut korek api lalu melemparkan obor ke dinding rumah papan yang sudah disiram bensin. Dalam sekejap, api menjalar cepat. Dinding kayu rapuh itu seperti kertas yang tersulut api. Lidah-lidah api menjilat, membesar dan memekik bersama suara kayu yang retak. Nenek Ratri menjerit.
Ia berlari tertatih, berusaha menyelamatkan barang-barang peninggalan keluarga, namun kobaran api terlalu cepat. Foto suaminya, kain batik tua, dan lemari kecil tempat ia menyimpan kenangan hidupnya, semuanya dilalap api. Tangisnya pecah, ia terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, wajahnya dipenuhi cahaya merah menyala dari api yang membakar rumahnya. Air matanya bercucuran tanpa henti. Ya Allah, kenapa mereka tega? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Sementara itu, para oknum aparat hanya berdiri, menonton dengan tatapan dingin. Bagi mereka, rumah itu hanya sepetak kayu reot yang tak berarti. Tanah itu hanya angka dalam peta proyek. Mereka tidak melihat air mata seorang nenek, tak peduli pada kisah hidup yang terkubur dalam abu. Api terus membumbung tinggi hingga rumah papan itu runtuh dalam suara gemuruh. Hanya tinggal bara, asap, dan tangisan seorang nenek tua yang kehilangan segalanya. Malam itu di bawah langit kelam, Nenek Ratri duduk sendirian di atas tanah yang sudah menjadi arang. Rumahnya hilang, hartanya musnah, dan tanah warisan yang ia jaga dengan sepenuh hati kini direnggut dengan cara paling kejam. Namun dalam tangisannya, ada bisikan lirih yang terucap. Aku tidak akan menyerah. Meski kalian membakar rumahku, aku masih punya doa. Dan doa orang teraniaya akan sampai ke langit. Pagi setelah rumahnya dilalap api, Nenek Ratri duduk di bawah pohon waru di pinggir jalan. Tubuhnya masih bergetar, matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia hanya beralaskan kain lusuh, tanpa atap, tanpa tempat kembali. Orang-orang desa yang lewat hanya bisa memandang dengan iba, sebagian mencoba memberi makanan dan air. Namun mereka sendiri tak berani banyak bicara. Semua tahu, yang membakar rumah itu adalah oknum aparat. Menentang berarti mencari masalah. Meski demikian, hati Nenek Ratri belum padam. Dengan sisa tenaga, ia memutuskan mencari keadilan. Siang itu, ia berjalan tertatih menuju kantor desa. Tongkat kayu tua menjadi penopang tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, namun tekadnya mendorong untuk terus maju. Di kantor desa, ia duduk di bangku panjang, menunggu giliran dipanggil. Petugas yang melihatnya hanya melirik sebentar lalu mengalihkan pandangan. Ketika akhirnya dipersilahkan masuk, Nenek Ratri dengan suara parau menceritakan segalanya. Bagaimana rumahnya dibakar, bagaimana tanah warisan dirampas paksa. Air matanya menetes, tangannya bergetar menggenggam ujung selendangnya. Namun, pejabat desa itu hanya menghela nafas, lalu berkata dengan nada dingin, "Nenek, kalau tidak ada bukti, sulit untuk diproses. Lagi pula, siapa yang berani menuduh aparat?" Nenek Ratri terdiam. Ia tahu kata-kata itu adalah penolakan halus. Tapi hatinya menjerit. Ia mencoba lagi, pergi ke kantor polisi. Di sana ia duduk berjam-jam di ruang tunggu. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, tapi ia tetap menunggu dengan harapan akan ada yang peduli. Namun jawaban yang ia dapat sama saja. "Laporan seperti ini butuh bukti, Nek. Lagi pula, kalau memang mau diproses, ya harus ada biaya, urusannya panjang." Kata biaya itu membuat tubuhnya lunglai. Bagaimana mungkin ia membayar? Ia bahkan sudah tidak punya rumah, tidak punya barang berharga, dan anak-anaknya pun jauh entah di mana. Keluar dari kantor polisi, Nenek Ratri berdiri memandangi langit yang mendung. Hatinya hancur, dunia seperti tuli, tak ada yang mau mendengar tangisan orang miskin, kecuali jika ada uang. Beberapa orang di pinggir jalan berbisik, "Percuma, Nek, sekarang semua harus pakai uang. Kalau tidak, tak ada yang mau bantu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Malam harinya, Nenek Ratri tidur di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Udara dingin menembus tulangnya, tapi matanya tak bisa terpejam. Dalam doa yang lirih, ia berucap, "Ya Allah, jika hukum di bumi tak memihak orang miskin seperti aku, biarlah hukum-Mu yang berjalan. Jika manusia menutup telinga, semoga langit tak menutup pintu." Tangisnya pecah lagi malam itu, sendirian, ditemani angin dan cahaya bulan.
Hari-hari berikutnya, Nenek Ratri semakin terpuruk. Ia kini tinggal di sebuah gubuk darurat yang dibuat warga sekitar dari terpal bekas dan bambu seadanya. Meski ada beberapa tetangga yang masih peduli, mereka hanya bisa membantu sebisanya dengan memberi makanan dan pakaian layak pakai. Namun, ketidakadilan yang menimpanya seperti tak mendapat jalan keluar. Suatu sore, ketika Nenek Ratri duduk di pinggir jalan desa, seorang pemuda bernama Bagas kebetulan lewat. Bagas adalah mahasiswa yang sedang pulang kampung, dikenal cukup vokal soal isu keadilan sosial. Ia melihat sosok renta itu duduk dengan tatapan kosong, wajahnya penuh guratan kesedihan. "Enek, panjenengan kenapa kok sampai begini?" tanya Bagas dengan hati-hati. Awalnya, Nenek Ratri hanya menggeleng. Namun setelah Bagas mendesak dengan lembut, tangisnya pecah lagi. Ia menceritakan semuanya. Rumah papan yang dibakar, tanah warisan yang dirampas, dan bagaimana semua laporannya ditolak hanya karena ia tidak punya uang. Bagas mendengarkan dengan wajah menegang. Tanpa sepengetahuan Nenek Ratri, Bagas merekam ceritanya dengan ponsel. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana seorang nenek renta bisa diperlakukan begitu kejam di tanahnya sendiri. Malam itu, video tersebut diunggah ke media sosial dengan judul "Rumah Nenek Dibakar, Tanahnya Dirampas, Pejabat Diam Saja". Tak disangka, dalam hitungan jam, video itu meledak. Ratusan ribu orang menonton, membagikan, dan memenuhi kolom komentar dengan kemarahan. Keji sekali aparat ini. Di mana hati nurani pejabat? Kalau orang miskin selalu jadi korban, lalu hukum ini untuk siapa? Nama Nenek Ratri tiba-tiba menjadi buah bibir. Tangisannya yang lirih direkam jelas. Wajahnya yang penuh kesedihan membuat banyak orang tersentuh. Bahkan, beberapa media nasional mulai menulis berita tentangnya. Namun, viralnya kisah itu justru membuat suasana semakin panas. Ada pihak-pihak yang merasa terancam, terutama oknum aparat yang membakar rumahnya. Mereka mulai gusar, mencoba membantah, bahkan menyudutkan Nenek Ratri dengan fitnah. Nenek itu cuma ngarang cerita, rumahnya kebakaran biasa, bukan dibakar. Tapi masyarakat yang sudah terlanjur marah tidak percaya begitu saja. Dukungan terus mengalir. Beberapa aktivis hukum mulai turun tangan menawarkan bantuan hukum gratis untuk memperjuangkan hak Nenek Ratri. Di balik semua itu, Nenek Ratri hanya bisa menangis lagi. Kali ini bukan hanya tangis kesedihan, tapi juga tangis haru. Ia tidak pernah menyangka suara kecilnya yang tak pernah didengar pejabat akhirnya terdengar oleh ribuan orang di luar sana. Namun, dalam hatinya, ia juga merasa takut. Ia tahu melawan orang berkuasa bukan perkara mudah, dan seringkali orang miskin yang berani bersuara justru semakin ditekan. Berita tentang Nenek Ratri semakin meluas. Wartawan mulai berdatangan ke desanya, meliput gubuk darurat tempat ia tinggal. Mikrofon dan kamera menyorot wajah tuanya yang keriput, suaranya gemetar saat menjawab pertanyaan. Suatu hari, seorang wartawan bertanya dengan hati-hati, "Nek, siapa sebenarnya suami panjenengan dulu? Ada kabar katanya beliau seorang pejuang kemerdekaan. Betul begitu?" Pertanyaan itu membuat Nenek Ratri terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara parau, ia akhirnya membuka cerita yang sudah lama ia pendam. "Suamiku dulu bernama Sutarto. Ia seorang pejuang yang ikut bergerilya melawan penjajah. Aku masih ingat, malam-malam ia pulang dengan tubuh penuh luka, tapi wajahnya tetap tegar. Ia selalu berkata, 'Ratri, suatu hari bangsa ini akan merdeka. Kita semua akan hidup bebas dan sejahtera.' Air matanya mengalir deras. Tapi setelah merdeka, ia justru dilupakan.
Ia meninggal dalam kesederhanaan, bahkan tak sempat menerima penghargaan apapun dari negara yang dulu ia bela dengan darah dan nyawanya. Dan kini, tanah warisannya pun dirampas begitu saja. Kisah itu sontak membuat heboh. Fakta bahwa Nenek Ratri adalah istri seorang mantan pejuang menambah luka kolektif bagi masyarakat. Bagaimana mungkin seorang janda pejuang yang seharusnya dihormati justru disiksa oleh bangsanya sendiri? Kabar ini sampai ke telinga para veteran dan organisasi pejuang. Beberapa di antaranya merasa marah dan malu. Mereka berbondong-bondong datang menemui Nenek Ratri, menguatkannya, dan bersumpah akan ikut memperjuangkan haknya. Di sisi lain, pihak-pihak yang merasa bersalah semakin gusar. Malam-malam, ada orang tak dikenal yang berkeliaran di sekitar gubuk darurat Nenek Ratri. Kadang terdengar ancaman samar. Kalau nenek itu tidak berhenti bicara, jangan salahkan kami kalau ada apa-apa. Tapi ancaman itu tidak lagi membuat Nenek Ratri gentar. Ia menatap langit, menggenggam foto suaminya yang hangus sebagian terbakar api. Pak, mereka sudah merampas segalanya dari kita. Tapi aku yakin, darah dan keringatmu dulu tidak sia-sia. Jika aku harus melanjutkan perjuanganmu, meski dengan tangis dan doa, aku akan tetap bertahan. Tangisnya malam itu bukan lagi tangis putus asa, melainkan tangis seorang perempuan tua yang menyimpan api kecil dari semangat suaminya yang dahulu berjuang di medan perang. Kini masyarakat tidak hanya melihat seorang nenek miskin yang dizalimi, mereka melihat simbol. Istri seorang pejuang yang terabaikan melawan keserakahan dengan doa dan keteguhan hati.